Adik kayaknya masih maju dikit ya. Nah, ya. Dan rambut tuh nomor 1 di. Nah, no anjing nomor 1, Cuk. Vincent. Minum. Ntar aja kalau haus bukan haus terjadi buat gimmick aja. Oh iya. Keren juga gue ya. 3. Nggak usah, nggak perlu pakai gitu. Anjing. Gue nggak butuh sutradara. Hai, balik lagi bersama saya bukan Ardi di Bingasm Weekly Review. Ini channel No Cincong. Oh, sorry ya. salah ya? Jangan, kamu mau promosi Bingasm channel? Ya sekalian sih. Ya memang sih, ini tempatnya Bingasm ya. Ya, oke, ini kembali lagi bersama No Cincong. Kali ini bintang tamu kita super spesial, yaitu bukan Ardi atau Ardi Sentosa Seafood. Oh, bukan, kan ada tuh di Pluit, ya kan? Sentosa Seafood, bukan? Bukan. Tapi amin lah, siapa tahu punya tempat makan. Oke, kan? mantap nih. Ardi ini adalah juara yang sedikit terlupakan ini. Yeah. Juara Brewers tahun 2020. Nah, itu inget berarti. Ini berusaha nginget-nginget nih, tahun berapa sih sebenarnya? Ya ampun. Jadi memang ini, memang aku nggak tahu ya, karena apes atau apa ya. Begitu kamu menang, jebret COVID. Nah, padahal kalau waktu itu kamu nggak menang, kira-kira belum tentu COVID loh. Iya, betul juga. Ya, karena kan belum tentu menang. Iya, kita kan nggak pernah tahu itu terjadi atau enggak. Tapi yang terjadi faktanya adalah ketika kamu juara Brewers, COVID. Dan semua orang akhirnya sibuk menyelamatkan diri, sibuk untuk ngurusin tentang COVID, akhirnya lupa sama kamu. Dan itu terjadi ketika aku nulis buku yang kedua, The Essentials of Coffee Brewing. Ini aku jujur nih ya. Kayaknya aku pernah cerita deh sama kamu ya. Pernah. Jadi developnya lama. Jadi aku tuh udah nulis buku, udah selesai. Nah, di bab terakhir itu kan aku ada resep-resep dari champion-champion ini ya. Jadi semua champion brewers dan juga beberapa yang tokoh-tokoh inspiratif itu aku mintain buat bikin resep buat ditaruh di buku aku itu. Jadi ada Randy, ada Fahri, ada Coco, ada siapa. Udah nih selesai nih, skrip buku selesai nih. Nah, terus kemudian buku itu aku bawa ke skripnya ini, aku bawa ke Taufin, ngobrol-ngobrol gitu. Taufin kan jadi ini kan, jadi sponsor. Ya Hario jadi sponsor. Terus si Shirley bilang, kan aku cerita, iya nanti ada champion-champion ngasih resep. Oh berarti ada si ini, si itu. Iya ada. Nah terus yang terakhir ada juga dong si itu anaknya Aang tuh. Anaknya Aang yang mana ya? Siapa? Loh yang juara kemarin. Yang juara kemarin siapa ya? Oh iya, Ardi, gue baru inget. Bayangin loh, itu kalau sama aku lupa beneran. Buku rilis, terus kemudian cuma dia yang nggak ada. Aku nggak tahu deh, yang malu aku atau kamu. Enggak kok, enggak. Karena wajar kan, ya habis menang COVID ya udah bingung juga kan mau ngapain gitu. Lagian memang ketika sebelum kamu juara, kamu juga nggak begitu terkenal sih. Iya kan? Underdog bahwa kita harus aku ya. Mau kamu zaman masih kerja di dulu sebelum jadi TTCB apa namanya? Origin.co itu ya kan kamu diem ya kan, terus ngulik ya, kalau ada orang order jarang ngajakin ngobrol kita diem banget. Nah, tapi gimana kok tiba-tiba itu kamu bisa kompetisi terus performanya bagus terus jadi juara? Coba mungkin ada yang bisa diceritain. Kalau perjalanan pastinya sampai bisa bagus banget kayak gitu ya pastinya dapat support banget dari tempat kerja ya, terutama Om Aang, terus juga Om Bewok dan semua bos-bos. Om Aang itu bos ya? Bos. Oh itu bosnya yang punya Origin.co dan sekarang TTCB, The Tale of Two Coffee Bean ya. Jadi selama jadi bos Om Aang itu suka ada yang aneh-aneh nggak? Nggak ada sih, sayanya yang aneh. Oh, kamu yang aneh. Jadi sebagai bos itu Om Aang itu jahat atau baik? Baik. Baik ya? Mengajarkan disiplin. Takut ya kamu? Takut. Oh, takut. Oke. Gaji cukup? Cukup. Oke, terus lanjut di support Aang. Ya, jadi kalau sebelumnya kan memang tadinya mau
ya merintis di bola, terus juga memang ingin kuliah, tapi kan ternyata Merintis di bola. di bola. Oh, kamu pemain bola? Iya. Soccer itu? Wih. Ya soccer masa saya. Iya kan football, Iya. soccer, iya kan. Oh beneran pemain bola kamu? Benar. Oke, terus Itu. Ya terus jadi ketika kerja di Origin itu kamu udah masih main bola? masih. Cuman enggak yang terlalu serius. Karena kan kalau udah kerja ya beda lagi waktunya kan. Oke. Kalau sebelumnya sih serius. Memang Cuma seru. ya Ikut liga gitu. ikut liga. Cuman waktu itu karena udah lulus terus seleksi di Persib U21 itu udah tinggal tanda tangan kontrak, tapi sebelum itu kan ada medical check up tuh full gitu kan, di rongsen juga badan. Nah itu kaki kiri sama kaki kanan mulai Nggak dari sama? bukan. Oh. Jeng tuh. Iya, loh, kan bener kaki kiri Iya, makanya bener, memang nggak bener, sama bener. kan? Iya, memang nggak sama. Penonton, tolong ya. Terus ya di lutut itu sama ankle itu udah ada cedera gitu. Dan itu pun ya terjadi karena futsal. Selama SMK kan 3 tahun fokusnya di futsal gitu. Lututmu kopong. Bukan. Jadi kalau di olahraga futsal itu karena space-nya kecil, jadi begitu kita sprint itu kan kita nggak punya jeda untuk kita berhentikan. Ya, Akhirnya berhentinya sprint. tuh paksa gitu. Oh, Jadi cek otot gitu ya? tendon kita itu bekerjanya apa? tendon. Oh, tendon. Nah, iya. itu 4 kali lebih keras kerjanya. gitu deh. Oh, Nah, jadi itu bukan jadi karena tipis. kebanyakan itu Bukan. terus kopong tuk Enggak. gitu. Bukan ya? Bukan. Nah terus jadinya ya dari situ karena memang berpikirnya jadi daripada udah lulus sekolah terus juga nggak punya karir yang lebih panjang gitu kan kalau di olahraga, jadi ya udah deh coba cari kesibukan lain gitu. Tapi kamu jadi sepak bola dan juga tetap ngebar di tempat Om Aang gitu. Iya, cuman kan kalau udah kerja di Origin itu masih cuman tarkam aja. Oke. Liga tarkam. Iya. Apa liga tunggak. Nah, terus kok bisa sampai gini? Aku ya juga kenal ya sama Om Aang ya. Apa yang membuat Om Aang ini dia bisa percaya untuk mensupport kamu? Talentnya atau atletnya Om Aang ini kan banyak. Kenapa kok dia mau support kamu? Apa yang kamu tunjukin ke dia? Jadi kalau yang Ardi tunjukin tuh gini, waktu itu Ardi sempat ngomong ke Om Aang kayak, Om sebenarnya tuh di kopi ilmunya cuma stop sampai sini aja atau masih banyak pengetahuan lain gitu. Kalau misalkan cuma stop di sini aja, kemungkinan Ardi ada mau ngambil kuliah gitu. Oh. Terus Kamu ya, ngerasa nggak berkembang di tempatnya Om Aang ya? bukan, Loh, tapi terus kan tadi istilahnya katanya stuck di situ. kayak apa ya? Ya mungkin Ardi tuh belum belajar keluar gitu, cuma belajar ya di dalam aja gitu, cuma cari tahu sendiri gitu. Nah terus ya Om Aang bilang, ya terserah kalau emang mau kuliah silakan, gue support juga. Tapi kalau emang lu mau fokus di kopi, ya gue juga support. Tapi ya belajar yang benar gitu. Akhirnya dari situ cari kuliahan yang reguler tuh nggak ada. Jadi kan pengen kuliah perhotelan, tapi kan perhotelan itu kan, reguler, karyawan, kelas karyawan. Iya. Itu kan nggak ada. Intensif. Gitu. Iya, itu kan nggak ada. Adanya cuma yang reguler. Ya berarti kan kalau reguler harus nggak bekerja kan gitu. Ya mungkin bisa bekerja setelah kuliah gitu kan. Cuma pasti pembagian waktunya kurang bagus lah. Jadi dari situ karena memang dapat pilihan mau belajar di kopi juga disupport, akhirnya udah beneran belajar, terus juga ikut lomba-lomba throwdown gitu. Ya, throwdown juga sering ikut ya. Ya sering menang nggak? Baru beberapa kali. Tapi kan dari beberapa kali itu ya langsung udah dari situ ikutnya lomba nasional gitu. Jadi awal bener-bener. Berarti cuman modal omongan doang nih, kamu cuman minta sama Om tolong disupport cuman gitu doang, nggak menunjukkan. Menunjukkan. Gimana kamu menunjukkannya? Jadi nunjukinnya itu memang benar-benar belajar, ikut throwdown, tapi ya memang awalnya ya pasti jarang ada yang langsung menang kan gitu. Jadi belajar di situ, kok gue kemarin kalah ya, kalahnya di mana nih, belajar lagi sendiri.
akhirnya sampai di tahun 2017 kalau nggak salah, 17 itu kan ada Battle of Brew yang Battle of Brewer. Brewers Oh, itu, BOB. BOB Ya, itu. ya, ya, Jadi ya. tahun pertama kalah 2016, akhirnya ikut lagi 2017. Nah, di situ tuh benar-benar Wah. nunjukin gitu kan. Nunjukin apa? Sebuah hasil yang memang udah dipelajari gitu. Juara. Juara. Wah, juara. Kamu ngalahin siapa waktu di BOB waktu itu? Final waktu itu siapa ya? Saya lupa lagi. Ayo, BOB yang di mana dulu nih? Yang di sini di klik, yang di Oh, yang diklik. itu kan yang udah kedua tuh. Gitu. Nah, itu kan 108 Itu kan peserta kalau nggak salah. Ada Cipui, Ada. terus Evelyn juga. Ya, ada Aga juga. Agak juga itu. Jadi yang masuk final siapa aja tuh? Aduh, Oh, Sony saya juga lupa. kan kayaknya final deh Sony. Sony enggak, Sony Enggak, kayaknya cuma yang dia ikut yang Drunken Brewer saja Oh tuh. iya, iya, iya. Dia karena kan ikut dia yang penyelenggaranya mabok, kan. iya, iya, iya. Ya, Dewa Mabuk. Hmm. Jadi dari situ Gak usah disebut ntar dia. Jadi dari situ belajar, terus akhirnya karena memang udah juara di BOB, akhirnya kayaknya memang harus belajar lebih lagi nih gitu. Ya akhirnya dari situ mulai belajar sama Om Andrew, terus juga sama Andrew? Renar, Drumak. Oh, Drew Mark. Ngajarin kamu Brewers. Yo, Woi, justru gokil. coach pertama 2018 tuh dia. Andrew Drew Mark itu. Iya. Wah, gila. Jadi- Ternyata dia nggak cuma jago masak, tapi dia juga jago coaching untuk coaching, brewing. Gila. gitu. Terus, akhirnya? Itu pun ya pokoknya selesai shift memang nyempetin waktu untuk belajar terus sampai malam kayak gitu. Terus kenapa kok mau ikut kompetisi nasional? Kan belajar aja kan kamu pengen berkembang. Udah nih belajar dapat ilmu, tapi kenapa harus disalurkan di kompetisi? Apa yang membuat kamu memutuskan aku mau ikut kompetisi? Karena kalau misalkan ikut kompetisi itu kan ya terutama pastinya jadi lebih memperluas connection, terus Pengen juga terkenal jadi, juga. Ya begitulah. Ya. Terus juga ya dapat insight baru lagi, oh ternyata kompetisi itu kayak gini ya. Gitu. Terus juga ya sekaligus melatih apa yang sudah dipelajari gitu untuk diimplementasikan di dunia kompetisi gitu. Oke, Terus itu. ya karena memang istilahnya pokoknya tuh sampai di tahun 2020 dan 2021 berarti memang selalu latihan terus untuk lomba tahun depan. Jadi nggak kerja, latihan aja. Ya kerja. Oh, tapi katanya sambil kamu latihan. selama 2 tahun itu kasihan emang lo gaji Nggak kamu ada. cuma buat latihan doang. Kan tetap kerja ya? Tetap kerja. Jadi kalau mau kompetisi tetap kerja, tetap kerja. setelah kerja baru latihan. Ya. Oh. Sampai oke. malam ya sampai malam gitu. Shiftnya selesai malam, ya baru latihan Baru setelah latihan, itu. gitu. Kamu nggak minta, Om saya kan mau ini kompetisi, jadi saya minta ini ya di waktu jam kerja saya juga latihan, nggak minta gitu. Iya, kalau itu kan tergantung dari situasi kan. Kalau emang ya waktunya lagi agak kosong ya udah latihan kayak gitu. Oh, tetap di waktu yang kosong itu ya. Tetap di waktu yang kosong. Jadi ya manfaatin terus buat latihan. Terus juga memang waktu itu kan artikulasi Ardi kan kurang bagus Cara ngomongnya. cara ngomongnya. Kenapa? Dulu dagu atau apa gitu? Cadel. Oh, cadel. Cadel. Oh. Cadel R. Nggak bisa ngomong Gitu. Nah, terus Oh, ini Iya. bisa. ya bisa kan. Oh, pengen masuk frame, pengen masuk frame. Belum minta minum. Oke, lanjut terus. Nah, terus dari situ Jadi lebih banyak latihan ngomong dong ya? ya latihan ngomong, latihan ngulik kopinya juga. Oke. Gitu kan. Akhirnya sampai tahun 2019 itu benar-benar ya Ardi nunjukin apa ya? Ya istilahnya pembelajaran dari tahun 2018 lah. Dari apa yang kamu Dari apa yang pelajarin selama pelajari ini? gitu. Kayaknya kurangnya ini akhirnya di situ diberikan pilihan. Lu mau di coach sama siapa? Lu mau belajar sama siapa nih? Gitu. Gokil. Jadi ya itu kan sebuah peluang yang besar banget. Penonton, tolong ya. Terus. Sebuah peluang yang besar banget. Pokoknya tuh ya ini bocoran lah. Pilihannya tuh pokoknya waktu itu ada Rian, Christian Lee, Harrison atau Hiro. Nggak ada Tetsukazuya nggak ada? Itu kayaknya udah dari Harrison juga udah ada. Oh, iya. Oke. Gitu kan. Terus
mulai mikir lagi kayaknya paling cocok sama Hiro gitu. Akhirnya ya udah 2019 belajarnya sama dia. Oh, sama Hiro. Gitu. Jadi menurutmu yang lain, Harrison, terus yang pilihan yang lain Rian Wibowo nggak asik buat kamu? Bukan, kan kalau Rian ikut lomba tahun itu. Oh, Rian ikut lomba. Terus Harrison? juga Christian Lee ikut lomba. Christian juga. Harrison enggak waktu itu? Harrison kan lagi di Taiwan waktu itu. Oh, Orang tuanya. ya itulah. bukan karena kamu nggak cocok sama mereka? Bukan. Enggak ya? Oh, oke. Akhirnya pilih Hiro lah ya. Pilih Hiro. Sebenarnya pengennya semua. Semua ya. kalau bisa. Gimana Om? Iya. Oke, terus Gitu. akhirnya? Ya terus akhirnya di support, belajar latihan sama Hiro. Cuma kan sampai regional itu kan dia pergi ke Taiwan. Akhirnya digantiin sama Andrew Tandra. Karena yang ngeros kopinya juga kan kebetulan waktu itu Andrew Tandra. Jadi ya udah belajar banyak sama dia juga. Gitu. Oke. Setelah dari situ udah mulai oke, masuk regional barat waktu itu final yang di Bandung. Udah mulai kelihatan potensi, akhirnya. Nah, ketika regional di barat itu kamu peringkat berapa? Peringkat 4. Oh, peringkat 4 ya. 4. 4 itu ya kalau dalam bahasa Cina itu C. Biasanya mati. Loh, bener loh. Makanya kamu lihat ya kalau naik lift nggak ada angka 4. Oke, terus lanjut cuma ngasih tahu aja info doang sih. Terus jago bahasa Mandarin. Iya, housing konso pokoknya, iya kan. Terus dari situ ya mulai latihan lagi buat tahun depan karena kan setelah dari situ masuk nasional ternyata di nasional pun ya belum rezekinya lah gitu. Karena mungkin masih banyak yang harus dipelajarin. Ya memang banyak. Itu 2019. Iya. Gitu. Padahal udah di coaching sama Hiro. Iya, udah. Oh, di nasional peringkat berapa? Nasional 14. Oh, nggak masuk final ya itu ya? Nggak masuk. Gitu. Jadi akhirnya begitu 2020 mau lomba lagi, tapi sebelum mau ikut lomba tersebut pun itu Ardi ya harus ikut sekolah public speaking dulu. Kalau emang tahun 2020 mau ikut lomba. Oh, yang nyuruh siapa? Om Aang. Oh, Karena Om Aang waktu 2018 itu ya udah capek ngajarin A, I, U, E, O. Oh gitu. Oh jadi tak kira kamu itu baru ikut itu di 2020, ternyata 2019 sudah ikut. Udah ikut. Sampai 2018, ke nasional, ya kan? 20. Oke. Gitu. Tapi selalu kebentur ternyata di speakingnya. Ya. Akhirnya, sama ya beberapa teknik yang belum masuk lah belum sesuai konsep gitu. Oke. Jadi kamu akhirnya diikutin sekolah public speaking. Berapa lama itu kelasnya? Itu kelas yang sebulan cuma datang 4 kali lah. Gitu. Wah, ya lumayan dong. Lumayan. Kok baik banget ya bosmu sampai ngemodalin kamu sekolah public speaking ya? Ya karena kan mau belajar. Kalau nggak mau belajar ya nggak akan di. Jadi setelah keluar dari kelas public speaking itu kamu jadi jago nyepik ya? Iya dong. Iya dong. Jago ngomong iya, jago nyepik belum tentu. Loh, kan sekolah public speaking kan tujuannya supaya bisa speak dah. Ya. Oke, terus akhirnya lanjut ke 2020. Ke 2020 yaitu balik lagi tuh. Lu mau dilatih sama siapa gitu kan. Pilihannya siapa kali ini? Pilihannya masih sama. Enggak. Pilihannya ya sebenarnya nggak terlalu banyak, cuman ini udah Ardi sendiri yang langsung pilih gitu. Jadi gitu. Kebetulan Ardi tahu Hiro udah balik ke Indo, jadi Ardi bilang sama Hiro lagi, Om, kenapa mau sama dia? Ya karena 2019 kan dia udah tahu banget Ardi, jadi ya 2020. Kok kamu nggak minta aku yang nge-coaching kamu waktu itu? Aku nggak masuk kriteriamu ya? Bukan, kan Mas Willy ngejudge. Ya, tapi kan bisa juga coaching. Menurutmu aku nggak jago gitu? Bukan. Ngeremehin gitu kamu sukanya? Gimana sih? Hero aja mulu nih. Terus akhirnya di situ masih mau Hero coaching kamu lagi? Masih, tapi kan mungkin ya di balik layar ada hal tersebut lah. Bayarannya gede nih kayaknya. Gak tahu ya kalau itu nggak tahu ya kalau itu. Bayarannya gede nih coaching nih. Oke, terus. Terus akhirnya ya udah diaminkan lah istilahnya. Akhirnya dikabulkan. Jadi ya udah ngejalanin training bareng lagi sama dia.
Cuma memang ya di 2020 itu ya dapat sebuah apa ya sebutnya privilege yang lebih bagus lah dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Contohnya apa? Jadi kayak tempat latihan udah disiapin supaya biar jadi lebih fokus gitu. Terus ditambah lagi kebetulan waktu itu dapet tandem latihan Harrison. Oh ya, Harrison kan juga ikut kan? Iya, Harrison juga ikut. Yang dia pakai teknik pakai jak gitu ya? Iya. Jadi dari situ ya memang istilahnya kalau dalam segi lomba ya udah pasti dia pembalap utama lah. Karena udah pernah juara peringkat 7 dunia juga istilahnya. Ya ditambah lagi ada hero juga yang ngebantuin untuk dia lomba. Jadi kayak Hero peringkat berapa dulu dunia? berapa ya? 11 apa 14? Ardi juga Hero lupa. peringkat berapa guys? Ya ampun, hero peringkat berapa di dunia nggak ada yang inget ya, keterlaluan deh. Nah, coach ini nggak tahu. Iya gimana sih? Antara 11 atau 14. Masa? Yakin? Segitu. Bukan 10 besar? Belum. Oh belum ya, Belum. oke. Jadi ya dari situ mulai bener-bener apa ya? Ya sangat terpacu banget gitu. Karena Harrison itu dia bisa dibilang latihan nggak begitu intens karena kan dia masih ngurusin kerjaannya dia, terus juga belum lagi keluar kota segala macem. Terus seminggu sebelum lomba tiba-tiba skripnya dia udah hafal. Wow, Sedangkan Ardi udah latihan berbulan-bulan, kok gue belum hafal-hafal. Harrison itu sejago itu dia ngapalin skrip. Wah gila. Jadi gila. ya di Kamu situ banyak main bola sih. Balakan ngekop bola, aduh jadi lupa, Otaknya lupa gesrek. lagi. Iya geser dikit. Terus. ya terus dari situ ya udah memang mungkin ya itu kelebihannya dia lah misalnya gitu. Jadi ya udah benar-benar latihan di situ pun ya udah nih kayaknya gua harus bisa lebih dari dia nih gitu. Tapi ya lebihnya memang sportif ya, bukan kayak sabotase atau gimana. Iya. Gak ada sabotase gitu. Nggak tahu sih kita. Jadi ya dapat tandem latihan yang memang bagus, coachnya juga udah bagus. Ditambah lagi ya ada yang ngebantuin juga mulai dari segi sensorinya gitu kan. Jadi tim yang proper ternyata itu juga menentukan sebuah hasil. Oke. Gitu. Jadi nggak cuma Nardi sendiri nih gitu. Karena kan kalau lomba kadang yang dilihat cuma satu orang kan gitu. Tapi ternyata lomba itu ya butuh tim yang proper gitu. Jadi Gila, mantap. Jadi tim ya. Jadi kompetisi ini adalah tim, bukan individual. bukan individual. Karena kalau semuanya Kamu itu cuma hanya robotnya aja ya. enggak juga sih, enggak juga. Tetap karena kan kalau lomba itu harus ada yang membuat kitanya sendiri harus nyaman kan. Betul, gitu. betul, Jadi setuju. nggak bisa sebuah bahasa yang dari dia, mungkin ya dia cara penyampaiannya mudah, tapi kan buat Ardi sulit gitu. Jadi ya tetap ada implementasinya Ardi lah gitu. Gokil. Gitu. Ini ngomong lancar gini loh, masa gini katanya susah ngomong. Kan udah latihan. Udah sekolah juga ya, sekolah nyepik tadi itu ya. Enggak, itu kan ada skripnya tuh. Skrip mana? Terus setelah kamu menang jadi juara nih ya, perubahan apa yang paling kamu rasakan berubah signifikan setelah menang? Secara perubahan yang signifikan pastinya kan dari cara bicaranya kita memang harus benar dijaga, terus juga memang kita harus bisa apa ya, mengulik sesuatu lah, jangan cuma karena udah juara udah stuck di situ aja gitu. Tapi terus bikin apa lagi? Jadi ya sebuah akses itu yang mungkin istilahnya jadi lebih mudah gitu untuk bisa nanya-nanya ke orang lah istilahnya. Makanya aku juga sering nonton ya di channelnya Bin Gesem, itu hampir tiap hari. Baru tadi kayaknya nih. Oh enggak loh, aku nonton. Udah lama. Aku udah lama, aku selalu ngikutin. Jadi channel Bin Gesem itu tiap kali ada video baru aku selalu ngikutin. Jadi teman-teman jangan lupa, ini channelnya Bin Gesem Official. Ya. Itu dia ada Ardi untuk review-review kopi, itu kayak begitu ya. Dan itu aku lihat memang ya itu adalah suatu maksud aku nggak semua orang itu bisa presentasi di depan kamera seluas itu gitu loh.
dengan yang sedikit norak hai, itu nggak semua orang itu bisa kayak gitu, dan itu cukup salut. Jadi paling nggak walaupun udah juara tapi masih bisa share something ke orang lain juga itu. Itulah. Ya pokoknya terlepas dari juara itu kan pasti harus ada sebuah improve yang beda lah gitu. Jadi nggak cuman, jadi kalau sekarang ya nggak cuman di bar aja tapi ya ngerjain yang lain juga. Oke. Masih suka belajar main ke kafe-kafe orang nggak? Untuk sekarang belum terlalu banyak ya, belum terlalu banyak keluar. Soalnya aku denger sih kamu itu Ardi nggak pernah kesini, nggak pernah kesini. Kamu nggak pengen dong ngunjungin kafe-kafe temenmu? Pengen, tapi nggak ada yang nemenin, coba dong. Ya sendiri dong. Hah? Sendirian dong, nggak apa-apa. Sendirian nggak enak. Oh, kafe orang kopinya nggak enak? Bukan, untuk datang sendiri itu kan kayak gimana gitu. Alah. Kalau ada temennya kan enak. Istilahnya kalau ada pendamping buat datang Selama kan enak. tahun 2023 ini, dari bulan Januari sampai hari ini, udah berapa coffee shop di luar tempat kerjamu yang udah kamu samperin? Ada berapa? 3, enggak 3. Ada berapa? enggak 3. 4. Lebih dari 10. Masa deh? Lebih. Oh, masa teman-teman kamu bilang cuma 3 Enggak. sepanjang tahun? 3 karena dia baru 3 bulan di sini. Masa? Bentar, itu karena kamu nggak ada waktu atau memang kamu nggak punya duit buat jajan? Bilang sama Om Aang nih kalau memang butuh support lagi buat jajan ke kafe. Ha? Nggak ada temennya. Oh. Kalau ada temennya pasti jalan. Kayak dulu kan ada Redovan, kenal kan? Oh, Edo, ya. Edo sama Origin. Nah, itu Pacarnya keliling. Alice. Ya. Aku ingat Alice banget. Ingatnya soalnya. Alice ya, Iya Pak. dong. Terus Jadi ya dulu tuh keliling bareng sama dia Edo. gitu. Atau ya kadang-kadang sama Sony. lain kali ajakin aja Edo, aku biar ajak Alice. Nanda diajakin jalan, Nanda. Sony, temen-temennya ini diajakin jalan keliling-keliling biar nggak kudet. Itu ntar kurang update itu. Gitu. Tapi kadang kan orang ketika ngelihat wah disupport. Jadi balik lagi nih ke hingga sampai sekarang gitu ya, sukses kayak sekarang. Anjir. Wih, merasa sukses, coy. Insya Allah lebih lagi gitu kan, insya Allah lebih lagi. Oke, terus. Jadi sebenarnya tuh banyak faktor yang bisa dibilang sangat mendukung ataupun menginspirasi lah gitu. Jadi kalau dulu sebelum Ardi juara Throwdown yang lihatnya Sony gitu kan. Sony itu menginspirasi. Sony. Karena dia waktu itu ikut IBRC terus masuk 12 besar gitu kan. Terus Itu menginspirasi banget ya Sony sangat itu ya. menginspirasi. Yang IG-nya Sony Pras itu kan. Jadi kayak Oke. Dia kayak bilang, bisa diterima. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Ya ada Rian gitu kan. Terus juga Harrison, Hero. Ya pokoknya ya beberapa juara Fahri itu. enggak ya? Fahri juga. Karena kan istilahnya kayak kan ini pertanyaan menjebak banget ya. Loh, kan aku denger kamu nyebutin ini, tapi kok Fahri nggak disebutin? Ini kan baru mau disebutin. Baru mau disebutin. Terus? Jadi kayak kok mereka semua tuh bisa gitu. Berarti kan istilahnya saya pribadi juga pastinya bisa gitu. Ditambah lagi kan waktu itu mungkin udah masuk ke anak-anak milenial yang kayaknya kayak gini nggak bisa, udah stuck di sini aja. Nah, jadi Iya. Kamu nggak mau terjebak di generasi yang seperti itu. Betul. Ya. Gitu. Jadi ya terus pengen berkembang. Tapi, Apalagi sorry tak potong ya. Satu lagi, menurutku yang menarik ini ya, orang kompetisi hari ini di Brewers maupun barista, itu bahkan sampai di daerah pun banyak pertanyaan, loh apakah kalau mau ikut kompetisi nasional itu harus pakai bahasa Inggris? Ya kan? Dan sekarang semua itu ya rata-rata hampir semuanya mungkin cuma 1-2 orang yang pakai bahasa Indonesia. Nah, kamu menggunakan bahasa Indonesia dan bisa jadi juara, ya kan? Nah, waktu itu kenapa kok kamu memilih tetap pakai bahasa Indonesia? Jadi sebenarnya waktu itu juga sempat dapat tantangan kayak, ayo lu ikut lomba yang tahun ini tuh pakai bahasa Inggris dong. Ya dibilang nggak bisa.
Karena emang nggak begitu lancar pakai bahasa Inggris dan memang nggak begitu paham juga kan. Takutnya cuman kayak ya Jadi kayak scripted banget kan. gitu. Jadi kayak baca puisi lah ya akhirnya. Jadi akhirnya ya udah tetaplah pakai bahasa Indonesia, biarin gitu. Kalau memang belum waktunya menang ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi kan memang namanya latihan, apalagi juga udah meluangkan banyak waktu lebih, ya ingin mendapatkan hasil yang terbaik lah istilahnya gitu. Jadi ya udah tetap aja pakai bahasa Indonesia, bodo amat orang mau ngomong apa. Ya karena ini diri Ardi sendiri. Kalaupun susah juga kan Ardi sendiri yang ngerasain. Jadi ya don't give a shit lah dengan orang lain. Wih, bisa bahasa Inggris loh, don't give a shit ya katanya. Iya. Gitu. Oke. Terus juga ya Om Aang dan bos-bos juga supportnya seperti itu. Ya udah lu bisanya kayak gitu jalanin aja gitu. Iya. Jadi Tapi hal itu juga yang bikin banyak yang jiper karena merasa harus bahasa Inggris. Padahal ya yang namanya kompetisi, apakah harus pakai bahasa Inggris? Kan enggak juga, ya kan? Enggak ada kewajiban buat pakai bahasa Inggris gitu. Karena gini, kayak Ardi tuh waktu itu sempat ngelihat World Barista Brewers itu masih ada yang pakai bahasa Chinese kalau nggak salah. Bahasa apa? Bahasa Cina. Chinese, apa? Chinese. Bahasa Cina. Mandarin gitulah. Iya. Jadi ya istilahnya di world aja boleh, masa di negara sendiri nggak boleh gitu. Cuman sebenarnya ya balik lagi ketika bisa multiple bahasa, dalam arti ya bisa bahasa Inggris atau bahasa yang lain, ya istilahnya itu memang sebuah keharusan gitu. Karena begitu nanti kita keluar, ya bahasa keseharian mereka di sana kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus bisa dapat connectionnya ya dengan cara berbicara seperti itu kan. Jadi kamu waktu itu di mana World-nya? Milan. Di Milan ya? Milan, karena Dan kamu pakai bahasa Inggris di situ? pakai bahasa Inggris, walaupun agak terbata-bata. Gimana? Kamu latihan untuk pakai bahasa Inggris itu kan, kamu latihannya pasti setelah kamu menang di Indonesia kan? Ya, jadi latihannya itu pokoknya nonton film, ya pokoknya semua udah pakai translatornya ya bahasa Bilangin. Pakai bahasa Inggris. Gitu. Oh, jadi kamu ya baca supaya teksnya bahasa Inggris. Gitu. Berapa lama gitu latihan pakai bahasa Inggris sebelum ke World? Sebulan. Sebulan ya? Sebulan. Oh, cuman sebulan doang? Jadi habis Kalau habis menang kan waktu itu memang masih 1 tahunan kan, karena COVID-19. Oh iya. Cuma waktu itu jadi nggak ada World ya? Kamu 1 tahun baru ke Milan ya? Cuma waktu itu sempat dikasih guru les private bahasa Inggris gitu. Kok enak toh kamu apa-apa dikasih ya? Les public speaking, terus kemudian dilesin buat bahasa Inggris. Ya kan kelihatannya enak Mas, tapi kan tanda tangan kontraknya lain. Oh, yang lain. Oh gitu. Nah, jadi tanda tangan kontraknya udah cap jempol darah nih ya kayaknya ya, udah seumur hidup nih. Enggak, tapi karena memang ya Om Aang ngelihat Ardi itu ya kalau belajar sungguh-sungguh gitu. Menurut siapa itu? Om Aang. Oh, Om Aang bilang kalau menurut Om Aang kamu belajar sungguh-sungguh. Emang dia bilang gitu? Ya enggak seperti itu, tapi Ardi itu tahu tipikalnya Om Aang gitu. Dia kalau emang udah tahu tipikal orang yang dia ajarin dari nol kayak apa tuh, ya dia udah paham banget. Gitu. Jadi berarti memang kamu itu dididik sama Om Aang itu memang dari sebelum ngerti apa-apa ya? Iya, orang awalnya cuman main bola ya? Iya. Terus lulus juga cuma lulusan multimedia gitu kan. Kayak iklan zaman dulu ya, ayo Di main bola lagi Di, gitu ya. Oh. Gitu. Wah, terus kenapa kok tahun ini nggak ikut? Tahun ini nggak ikut karena memang... Tahun lalu juga nggak ikut? Karena memang... Takut untuk kelihatan kalah gitu? Bukan, karena waktu itu kan banyak kegiatan yang tentunya untuk membantu event kan. Jadi ya udah deh, kayaknya nggak sempet juga waktunya. Buat gitu. latihan jadi, juga nggak ada. Iya, ya. Jadi ya udah deh, fokus bantuin dulu gitu. Sama ya sekalian belajar lagi sebenarnya update-nya tuh seperti apa sih di dunia perkopian gitu. Jadi ya sebenarnya
nggak ikut bukan berarti nggak belajar juga gitu. Iya, Justru iya, iya. ya belajar karena sempet bantuin acara ICRC. ICRC itu lomba pertama. Jadi belajarnya kayak gimana sih? Ya udah jadi volunteer dulu gitu. Karena memang sebenarnya yang paling bagus untuk belajar itu sebelum ikut lomba ya volunteer aja Volunteer dulu. dulu, Lihat ya. flow-nya kayak gimana. Oh, ternyata di perlombaan tuh seperti ini gitu. Jadi ya bantuin volunteer lah di acara. Sekaligus jadi barista kalibrasi kan waktu 2022. Iya, 2022. So, memang kamu start dari jadi volunteer dulu, ngeliatin, bantu-bantuin, nyiapin kompetisi, terus kemudian jadi barista demo juga ya? Iya. Jadi brewers, barista demo juga, sampai ikutan kompetisi 2 kali ya berarti ya? Kalau kompetisi sebenarnya 4, Yang karena nasional? yang pertama itu cup tester. Oh, kamu pernah ikut cup test? Balik. Oh. 2017 cup tester. Oke, menang nggak? Enggak. kalah. Cuma Oke. bener 1 cup. Cuma ya belajar. Habis cup aja. tester, Habis cup tester baru yang Brewers. Brewers 2 kali. Brewers 3. Oh, Brewers itu 3 Kan kali? 2018, 19, 20. Oh, dari 2018 itu kamu ya ikut ya? Hmm. Oh iya. Kayak gitu. Oke, mantap. Bener-bener mulai start dari volunteer ya? Gitu. Menarik. So ya, itu pesan-pesan juga buat barista-barista yang baru-baru ya. Sebenarnya nggak usah. Memang kita nggak bisa ini ya dia, nggak bisa muluk-muluk. Gua pengen cepet, pengen ikut kompetisi, nggak semua itu instan ya. Kamu aja mulainya dari segitu lama, mulai dari volunteer dulu malah. Iya. Dan ya istilahnya kan ketika mau disetujuin untuk ikut nasional aja memang harus bisa nunjukin dulu kan proses pembelajarannya udah sampai mana nih, sampai ini anak udah siap nih ikut kompetisi nasional istilahnya kayak gitu. Jadi dari 2016, 17, 18 sampai 2020. Jadi terus setelah menang juara langsung kawin ya dia. Habis COVID mau ngapain lagi? Enggak. Jadi memang kalau nikah itu kan Karena ini loh nggak dengar apa, nggak tahu pacarnya yang mana, tahu kawin aja gitu. Bunting duluan. enggak. Oh enggak. Jadi karena itu istilahnya di 2021 itu kan memang udah ngomong sama dia. Jadi ya kalau emang menang kan kita nggak tahu juga kan. Oke. Gitu. Tapi karena memang sudah janji dari tahun sebelumnya ya harus ditepatin dong. Laki. Masa sih? Iya dong. Bukan gara-gara kamu menang, weh ya dapat duit, yuk kawin. Gitu, Enggak dong. Kan duitnya buat berangkat ke World juga. Gitu. Toh juga dia yang juga mensupport juga kan Iya, selama ini. gitu. Berapa tahun sebelum menikah? Pacaran? Jadi kalau yang ini tuh memang ada berapa? bukan satu doang satu. Cuma bukan yang ini, kayak yang kalau lain. pacaran itu udah pacaran dari SMP, cuma sempat break, habis itu baru nyambung lagi 2019. Oh, oke. Jadi dia salah satu orang yang selalu mensupport kamu ya apapun adanya kamu ya. Betul. Coba bilang say I love you buat istrinya. I love you, Bun. Wes, nggak pakai hai. Enggak. Bosen Ya. Oke, dong. Seru ceritanya nih. Tapi ya ini pun juga nggak bisa lama-lama juga. San, tolong San cek waktu berapa menit San? Iya. 40 menit. 40 menit, ya cukup lah ya. Kamu mungkin ada yang mau disampaikan buat barista-barista yang baru nih? Barista-barista pemula atau barista-barista brewers yang ada di daerah yang mungkin mengidolakan kamu tapi nggak pernah ketemu kamu karena kamu juga nggak pernah keluar kemana-mana, ya nggak? Iya. Kayak ada pesan-pesan apa buat mereka? Kalau pesan-pesan sebenarnya pastinya terus belajar karena kalau dulu mungkin untuk mendapatkan sebuah pengetahuan kan katanya sulit. Betul. Gitu. Jadi kalau sekarang udah gampang, jadi cari tahulah sebanyak mungkin, tanya-tanya sama mereka.
Terus apa yang bisa menjadi sebuah penyemangat untuk dia belajar, ya harus dicari tahu. Dalam arti mungkin kalau Ardi itu dengan kata-kata motivasi gitu. Karena di setiap tahun mau ikut lomba tuh ada kata-kata motivasinya sendiri. Kamu untuk penyemangat kamu lebih suka kalau dengar atau baca kata-kata motivasi Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Itu bisa jadi penyemangat ya buat Ya. kamu. Jadi ya cari tahu Tiap orang karena mungkin beda-beda ya. bagaimana untuk memotivasinya untuk diri sendiri ya gitu, untuk terus belajar. Habis itu jangan pernah melihat yang juara nih enak nih kayaknya dia. Iya. Pelajarannya disupport atau gimana. Enggak. Justru karena memang murni ingin belajar dan menunjukkan apa yang dipelajarinya gitu. Karena kalau misalkan dibilang enak, nggak ada yang enak namanya belajar. Semuanya pahit. Betul. Gitu, dan harus ditelan. Lalu harus jadi spons. Itu SpongeBob. Ya SpongeBob mirip lah gitu. Yeah. Karena itu sebuah kata-kata yang Omang sering omongin ke Ardi gitu. Lu tuh harus jadi spons. Apapun yang lu dengar itu lu serap aja dulu. Urusannya mau itu baik atau buruk buat diri lu, lu bisa pisahin gitu. Jadi jangan lembek. Jangan lembek kayak Oke. gitu. Harus Pokoknya strong ya. Harus strong. Oke. Karena ya istilahnya gini. Kadang ada orang yang mau nanya sama Cem yang ini terus tiba-tiba ya kan kita nggak tahu kesibukannya dia kan. Terus tiba-tiba ngomong katanya nggak direspon, sombong banget. Sebenarnya nggak sombong, mungkin dia emang lagi sibuk. Iya. Gitu. Jadi tetap positif aja. Kalau emang hari itu nggak dijawab, ya mungkin lain waktu bisa ketemu tanya lagi atau gimana. Makanya pada saat ketika ada event, dia jadi bintang tamu di sebuah acara atau apa kita nonton, manfaatkan waktu kalau ada ngobrol. Betul. Iya kan? Karena ya itu loh, banyak yang teman-teman itu di daerah ya ngefans sama ini itu, pengen belajar sama ini itu, tapi ketika ketemu di event diam aja, nggak mau ngajakin ngobrol. Padahal ketika kita ngajakin ngobrol kan otomatis si champion kan juga jadi ingat sama kita. Terus belum nanti ayo foto bareng ntar di tag di Instagram, kali aja di follow back ya kan. Terus mulai sering komen-komen kayak gitu kan, dia bikin dia ingat sama kita. Salah satu triknya kan begitu sebenarnya. Ya intinya sih apa ya? Jangan malu bertanya. Gitu. Sesat di kamar Karena keluar aja kan ada yang di dalam kan. Kayak nonton bioskop keluar masih di dalam. Harus keluar lagi. Iya. Apaan sih? Mulai gak jelas. Ya intinya harus berani bertanya. Kalaupun dijawab bagus buat kita, nggak dijawab ya udah mungkin dia lagi ada kesibukan. Tanya sama yang lain. Karena kuncinya nggak cuma di dia kan, istilahnya gitu. Dan kuncinya siapa yang bawa? Nah itu dia. Oke Di, thank you udah meluangkan waktunya. Thank you Omang juga udah memberikan izin buat syuting di The Tale of Two Coffee Beans yang mewah tempatnya dan sombong banget nih ya. Ya kita memang sengaja bikin supaya kelihatan sombong nih. Ini baru satu yang dikeluarin Iron Man-nya. Masih ada banyak lagi. Coba buat teman-teman kalau mau main ke daerah Gading Serpong harus mampir ke The Tale of Two Coffee Bean karena nanti akan ada Ardi yang menyeduhkan kopi buat kalian. Oke? Mampir. Begini, thank you ya. Siap. Thank you juga. Thank you banget ya udah ngasih waktunya pada hari ini. Coba buat teman-teman, thank you udah menonton episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong.